Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Hendra. Kali ini saya ditemani seorang pemimpin punya talenta, Bupati Kabupaten Bantaeng, Ilham Shah Asikin. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang Akbar Hendra, agak berat-berat tadi pengantarmu itu. Oke. Saya senang sekali ini berada di Bantaeng, karena daerah ini daerah yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan, Alhamdulillah. bahkan di Nusantara. Menurut Pak Bupati bagaimana kondisi Bantaeng hari ini? Yang pertama tadi tentu menjadi sebuah kesyukuran Kabupaten Bantaeng dalam beberapa dekade terakhir ada dalam posisi seperti ini. Sekali lagi itu menjadi sebuah kehormatan bagi kami yang hari ini mendapatkan amanah menjadi bagian daripada keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Ada motivasi, ada beban yang tentu menjadi kewajiban saya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan berbuat lebih baik. Tadi saya keliling Bantaeng Pak Bupati, juga ngobrol dengan beberapa warga Bantaeng di beberapa warung kopi. Nah, mereka bilang Pak Nurdin berhasil membangun 10 tahun, tapi Pak Ilham 2 tahun Bantaeng tambah mengkilap. Contoh misalnya rumah sakit Anwar Makatutu sekarang sudah berfungsi ya Pak? Alhamdulillah. Nah, kata itu dibangun oleh Pak Nurdin Abdullah, diselesaikan sama Pak Ilham. Nah, sekarang sudah dinikmati masyarakat ya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya tadi sampaikan Bung Akbar bahwa hari ini saya mengemban amanah untuk menjadi bagian daripada keberlanjutan pemerintahan. Frame praktis dan akademik saya meyakini bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkelanjutan. Termasuk membayar utang pemerintahan sebelumnya. Saya tidak mengatakan itu, tapi sekali lagi bahwa frame akademik dan praktis saya dengan segala beban dan kondisi yang terbaik hari ini, pemerintahan keberlanjutan adalah pemerintahan yang terbaik. Karena itu pasti akan membantu dan menjadi bagian dari pergerakan masyarakat yang arahnya jelas, tidak terpisah. Karena saya tidak mau membandingkan dengan daerah lain, tetapi selalu menjadi fenomena bahwa setiap pergantian kepemimpinan selalu ada ego sektoral yang sering tampil. Nah, sekali lagi kita berharap tidak. Nah, saya sampaikan bahwa frame saya adalah keberlanjutan. Apapun kondisinya, dia mau plus, dia mau minus, kewajiban saya untuk menyelesaikan. Saya kenal Pak Bupati ini karirnya dimulai dari bawah. Yep. Dari lurah, camat, Yep. kepala bagian, kepala dinas, di birokrasi paripurna, lalu di usia yang relatif masih muda berhenti jadi pegawai negeri dan kemudian pulang kampung menjadi bupati. Nah, bagaimana rasanya jadi bupati? Tergantung kita yang mau merasakan kan, tetapi apapun posisi yang saya emban, saya selalu menjadikan itu bagian daripada kehormatan personal, kehormatan keluarga dalam posisi apapun. Sehingga ini pesan orang tua saya, apapun yang kau diberikan amanah dan pada level apapun, jadikan itu sebagai sebuah kehormatan, sehingga insya Allah kita senantiasa bergerak pada hal-hal yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Misalnya?
ketika saya lurah, ya saya harus banyak memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman di kelurahan, masyarakat di kelurahan. Sama juga dengan menjadi bupati. Beban skalanya ya itu kembali ke kita. Tapi saya selalu begini, Bung Akbar, bahwa saya selalu menikmati ini menjadi bagian daripada proses orientasi yang saya tanamkan dalam diri saya, bahwa apapun yang kita lalui dia menjadi bagian daripada sebuah proses. Keinginan menjadi bupati memang sudah ada waktu Pak Bupati sekolah di STPDN. Cita-cita selalu ada, dan itu harus ada, karena itu kan motivasi kan. Sebelum saya mengenyam pendidikan pemerintahan, saya memang lahir dan hidup dalam lingkungan birokrat, baik kakek, orang tua, keluarga yang lain lebih banyak berkecimpung pada kehidupan birokrat, dan itu menjadi motivasi untuk saya. Dengan menjadi birokrat sejati, Pak Bupati juga pernah menjadi pengurus ketua KNPI, Iya. KNPI Sulsel. Iya. Kira-kira di organisasi KNPI itu kebermanfaatannya untuk pembentukan karakter pemuda itu, Pak Bupati, seperti apa? Besar sekali, Bu Akbar. Sekali lagi saya tarik bahwa apapun yang saya lewati itu menjadi bagian daripada sebuah proses. Nah, salah satu sejarah hidup saya yang terbaik adalah ketika saya ber-KNPI. Karena saya bisa berinteraksi dengan berbagai macam warna, ideologi, agama. KNPI itu Indonesia kecil, dan itu yang membentuk karakter, pasti membentuk karakter. Tidak hanya dalam mengorganize sebuah lembaga, tetapi interaksi antara ideologi, interaksi antara keyakinan, interaksi antara kepentingan, itu yang Terasa di KNPI. sangat terasa. Nah, kalau pragmatisnya Bung Akbar, bahwa karena saya ber-KNPI, alhamdulillah ketika saya berproses menjadi bupati, ya saya banyak dibantu oleh rekan-rekan saya ketika ber-KNPI. Manfaat KNPI. Tapi kalau KNPI Pragmatisnya, pragmatisnya, bahwa kader-kader pemuda, ya ketika saya melewati proses seleksi untuk ikut bertarung di Pilkada Bantaeng, ya rata-rata pemimpin partai di Sulawesi Selatan adalah teman-teman saya ber-KNPI. Jadi itu pragmatisnya. Tetapi idealismenya itu tadi, pembentukan karakter. Ada ruang interaksi dengan berbagai macam ideologi, kepentingan, agama, politik. dan juga mungkin memperluas jaringan. Pasti. Secara pragmatis kita Secara mendapatkan pragmatis. banyak Iya. kemudahan Iya. karena jaringannya luas. Iya. Tapi bagaimana Pak Bupati melihat KNPI hari ini? Saya tidak pernah menyalahkan dan menyesali kondisi apapun, karena mungkin sudah zamannya kan, sudah zamannya. Tapi saya senantiasa berharap apapun kondisi yang ada hari ini pada organisasi KNPI, saya berharap itu lebih memberikan penguatan, lebih memberikan pengayaan untuk anak-anak muda hari ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan juga pada saat itu masih kepala dinas ya di Maros. Saya ketua KNPI hari itu jadi Kabak Humas. Kabak Humas. Itu mensinergikan pekerjaan sebagai ASN dengan mengurus organisasi itu gimana? Ya alhamdulillah, tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Ya kalau KNPI menghambat tugas-tugas saya, ya pasti saya tidak mendapatkan tempat yang dari pimpinan kan.
Tapi buktinya KNPI juga banyak membantu kelancaran tugas-tugas saya. Karena dimanapun kita berada, apapun tugas tanggung jawab kita, jaringan adalah sesuatu yang penting untuk kita. Pak Bupati, kita sudah memasuki 2 tahun, hampir 2 tahun masa pandemi. Yap. Hampir semua bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun ribet dengan politik anggaran. Nah, kira-kira trik-trik yang dilakukan Pak Bupati di Bantaeng sehingga stabil-stabil saja, tidak ada gejolak selama pandemi, kecuali pada masa PSBB dulu. Nah, kira-kira saya boleh tahu enggak politik anggarannya dan strategi Pak Bupati menghadapi refocusing, penurunan pendapatan dan lain sebagainya. Ini seru, Bar. Saya menjadi bupati juga tidak pernah membayangkan saya ada dalam kondisi seperti ini. Tetapi sekali lagi apapun itu, ini adalah amanah. Pandemi tentu kita sadari semua bahwa tidak ada satupun sendi kehidupan yang tidak terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita pasrah terhadap kondisi itu. Nah, fokus kita saat ini, ya khusus kami di Bantaeng, dan ini juga menjadi hal yang bersifat instruktif, bahwa level apapun pemerintahan hari ini, kita fokus pada 2. Yang pertama, menjaga kondisi kesehatan masyarakat agar penyebaran COVID-19 itu bisa kita halau. Nah, yang kedua tentu adalah pada sektor ekonomi. Tidak ada hal lain yang coba kita bisa lakukan. Memang kita ada dalam posisi dilematis. Di satu sisi kalau kita ingin memperketat penyebaran, pasti kita mengurangi pergerakan. Mengurangi pergerakan pasti berdampak kepada putaran ekonomi. Nah, ini yang harus sejalan dua-dua, dan memang membutuhkan membutuhkan keyakinan, membutuhkan inovasi, sehingga kita bisa menjalankan dua-duanya secara seimbang. Tidak boleh tidak. Tidak boleh ada yang satu menonjol, ada yang satu ditekan. Nah, ini yang kita syukuri di negara kita, pola-pola juga itu juga yang dilakukan. Sekali lagi bahwa fokus pada sektor kesehatan. Yang kedua yang penting juga adalah pergerakan sektor ekonomi, baik di sektor mikro maupun upaya-upaya percepatan investasi hadir di daerah kita. Nah, saya bersyukur bahwa upaya teman-teman yang ada di pemerintah Kabupaten Bantaeng, upaya teman-teman dengan jaringan yang kita miliki itu masih mampu menghadirkan dan menggerakkan investasi di Kabupaten Bantaeng. Kami besok 767 tahun, dan salah satu yang insya Allah akan menjadi kado bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng, kita menghadirkan satu lagi smelter atau industri pengolahan yang mudah-mudahan itu juga yang menjadi upaya bagi kita bagi perbaikan ekonomi di Kabupaten Bantaeng. Ada penyerapan tenaga kerja, pasti ada pergerakan ekonomi. Ya. Yang saya harus tambahkan, Bar, bahwa yang paling penting yang saya rasakan di Kabupaten Bantaeng adalah kebersamaan dan kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Karena Bantaeng termasuk daerah yang tertib dalam COVID ini. Alhamdulillah. Pak Bupati, memimpin Bantaeng ini yang pernah melahirkan, kan rata-rata Bupati Bantaeng itu setelah berhenti jadi Bupati naik terus. Alhamdulillah. Memang dinamika Bantaeng ini seperti apa sih? Bantaeng ini kecil, Bar. Dia kecil, tetapi dinamikanya tentu ya tidak jauh beda lah dengan daerah-daerah lain. Tetapi
itu tadi ada kebersamaan yang senantiasa saling memotivasi bagi siapapun itu untuk bisa hadir dan berkiprah dimanapun kita ada. Bukan karena usianya Bantaeng 767 tahun. Bisa jadi karena itu bahwa peradaban yang lama tentu juga membentuk karakter yang saling menghormati, saling menghargai, dan saya meyakini bahwa satu-satunya daerah di Kabupaten Bantaeng yang di Sulawesi Selatan yang sangat menghargai tentang pluralisme keberagaman itu Kabupaten Bantaeng. Akbar pasti 1 hari 2 hari di sini bagaimana melihat interaksi masyarakat kan. Kita tidak ada sekat di sini. Di sini juga ada tenaga kerja dari Cina tapi tidak bermasalah, Pak. Alhamdulillah itu tadi bahwa Tidak pernah berkelahi dengan pribumi. iya, nah, itu Tidak yang seperti di daerah sana, iya. provinsi lain. Nah, itulah yang saya bilang modal yang sangat besar di Kabupaten Bantaeng bukan kepada leadership, tetapi modal yang paling fundamental adalah kedewasaan masyarakat dalam membangun interaksi yang saling menghargai dan menghormati. Buta Toa 767 tahun. Ya. Kenapa bisa 767 tahun? Dia Daerah lain kan masih 50 tahun. Iya. Peradaban memang yang kita mengacu kepada kitab Kartanegara yang telah mencantumkan nama daerah yang pada saat itu disebut Bantayan pada tahun 1252. Itu sudah tercantum di kitab Kartanegara dan itulah yang menjadi acuan founding father kita, tim perumus untuk menetapkan Kabupaten Bantaeng di Kelahirannya sesuai dengan 767 tahun yang lalu. Iya. Berarti memang peradaban sudah lama. Ya, kan sejarah juga mencatat bahwa Bantaeng ini pernah menjadi Afdeling, pusat pemerintahan Belanda yang membawahi beberapa daerah di sekitar Kabupaten Bantaeng. Yang kedua konon bahwa tempat pendaratan Belanda pertama di Sulawesi Selatan itu di Bantaeng. Dan itu fakta-fakta sejarah. Kalau Buta Toa itu, apa artinya? Buta Toa ini makna filosofisnya Tanah tua. tanah tua. Tanah tua. Buta Toa itu tanah tua. Tanah peradaban yang itu juga menjadi spirit masyarakat. Bahwa usia tentu menjadi sebuah spirit untuk kita bisa lebih baik daripada daerah lain. Jadi wajar kalau Bantaeng banyak melahirkan pemimpin. Alhamdulillah, insya Allah senantiasa. Kira-kira Pak Bupati ada minat nggak? Kosong di jabatan wakil gubernur. Kalau diajak mau nggak? Sekali lagi saya selalu berorientasi proses dalam setiap aktivitas. Tetapi kalau pertanyaannya strike bar, saya mengatakan tidak. Biar saya selesaikan dulu amanah saya dari masyarakat Bantaeng untuk menuntaskan 5 tahun ini. Sampai 2023 kontrak 2023, politiknya. insya Allah. Amin. Berarti ada jeda 1 tahun, hampir 2 tahun, Pak. Iya, dari format rencana pemilihan secara serentak ya. Ada jeda 1 tahun. Kira-kira masa jedanya ini ada nggak plan mengisi masa jeda? Paling atau- saya isi podcast dan saya yang jadi host berwawancara ya kan. Oh, boleh. Berarti 23 insya Allah kalau panjang umur kita isi dengan bermain di sosmed. Ya, Tapi kan cuma 1 tahun. iya, Masuk 2024 Iya. ada agenda besar, iya, pemilu, iya. pilkada. Ikut pileg dulu atau ikut pilkada? Kita menunggu penetapan. Tetapi politik itu kan dinamis, Bos. Dinamis. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan momentum yang bisa
mensupport kita. Jadi, nah kalau desainnya sekarang semua memungkinkan, bisa caleg, terus apakah mau fokus di pilkada selanjutnya, kemungkinan selalu terbuka untuk itu. Berarti belum bisa mengambil keputusan. Bisa, cuma belum bisa dibuka di sini. Apa kira-kira bedanya jadi bupati dan anak bupati? Pertanyaan itu kalau ditanyakan ke Pak Asikin dengan Ilham Asikin itu berbeda jawabannya, Bar. Ya, Kalau Pak Asikin ditanya, saya pernah tanya Pak Asikin, yang mana enak? Jadi anak bupati atau jadi bupati? Dia bilang enak jadi anak bupati. karena Pak Asikin dulu pernah jadi anak bupati. Iya, karena dia menjadi anak bupati itu dari kelas 5 SD sampai dengan dia jadi kepala desa. Pak Asikin. Nah kalau saya ditanya, yang mana enak jadi bupati atau jadi anak bupati? Saya tidak pernah merasakan jadi anak bupati dengan fasilitas seperti yang Pak Asikin dulu pernah rasakan. Karena Pak Asikin jadi bupati, saya sudah jadi lurah di Maros, Bar. Iya. Dan selama 10 tahun Pak Asikin bertugas di Kabupaten Bantaeng, Lebaran pun saya tidak pernah diizinkan di Bantaeng, Bar. Di Maros oleh Pak Lurah. Selalu saya jadi di Maros jadi lurah, setelah itu jadi camat, setelah itu jadi humas protokol. Posisi-posisi yang mengharuskan saya tidak bisa meninggalkan Maros pada saat itu kan. Saya pernah 2 hari sebelum Idul Fitri kembali ke sini. Pak Asikin tanya, kamu apa? Saya mau ikut Lebaran di Bantaeng. Oke, ya. Setelah itu saya makan malam, buka puasa. Presiden bertanya, kau sudah tidak jadi camat lagi di Maros ya? Saya masih jadi camat. Terus besok keluargamu Lebaran sama siapa? Malam itu juga saya kembali ke Maros, Bar. Balik Lebaran di Maros. Iya, nah itu nilai yang diberikan atau ditanamkan Pak Asikin. Saya tidak pernah, kalau ditanya yang mana enak, jadi anak bupati atau jadi bupati, ya, enak jadi lurah, Bar. Enak jadi lurah. Daripada jadi enakan jadi lurah atau jadi bupati. Sama, itu sejak awal saya katakan tadi, dimanapun posisi dan amanah yang kita emban, kalau kita berorientasi proses pasti nikmat. Ya, kecuali kalau kita orientasinya hasil, pasti kan ada beban-beban targeting yang mungkin orientasinya kuantitatif, tapi kalau proses pasti kualitatif yang kita kejar. Pak Bupati, waktu mau mundur jadi ASN kan STPDN ini, dari STPDN IP, Ya, kemudian ambil doktor, ya, saya S2 di Unhas dulu, S2 di Unhas, S3-nya di UNM. UNM, Iya. sampai selesai Iya, doktornya. iya. Pada saat masih muda, karir sudah lagi on fire, Iya. tiba-tiba berhenti. Mm-mm. Kira-kira ada pergolakan batin nggak? Berhenti jadi PNS, maju jadi bupati, belum tentu menang. Kalau pergolakan batin tidak, tetapi pertimbangan batin iya ada, pasti ada. Tapi saya selalu hakul yakin bahwa Tuhan kan sudah menentukan garis jalan hidup setiap orang, dan kita pasti bukan berarti kita ada dalam posisi pasrah. Nah, ya saya bersyukur itu tadi bahwa saya pernah melewati proses-proses yang mengajarkan saya untuk melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Memutuskan untuk berhenti menjadi PNS tanpa pensiun, bro, dan ikut dalam proses Pilkada. politik
pilkada di Kabupaten Bantaeng melalui diskus yang sangat panjang, baik teman-teman ya termasuk dengan Akbar juga kan, dengan keluarga, dan alhamdulillah semua memberikan support. Bismillah, insya Allah. Yakin. Yakin. Alhamdulillah terpilih. Ya. Tetapi seandainya tidak terpilih, sudah siap untuk tidak menyesal. Saya kembali jadi bintang sinetron. Jadi Tidak vokalis, main band, main-main. main band Ya, lagi. inilah jalan kan. Itu tadi bahwa keputusan itu saya ambil dengan pertimbangan, masukan dari keluarga, teman-teman, sehingga memutuskan untuk Generasi birokrat sekarang itu banyak kadernya Pak Bupati Iya. dari STPDN, sekolah pemerintahan. Mereka taruna. Jangan sampai melihat seniornya masih muda, tinggalkan birokrasi, berpolitik dan jadi bupati. Mereka juga mau seperti itu. Iya. Bagaimana menurut Pak Bupati itu? Saya bersyukur melihat teman-teman saya yang ada di birokrat hari ini tanpa tanpa mencoba mendikotomikan antara purna praja dengan non purna praja. Tapi saya ada dalam sebuah saya dilahirkan dari sebuah lembaga pendidikan pemerintahan yang tentu senantiasa dituntut soliditas. Nah, hari ini kami bersyukur bahwa negara tidak rugi telah melahirkan beberapa kader pemerintahan yang dibiayai oleh negara dan mendapatkan kepercayaan dan posisi di pemerintahan hari ini, baik di level kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, memang tantangannya ke depan adalah bagaimana posisi setiap teman-teman yang ada hari ini itu betul-betul mampu memberikan manfaat pastinya. Yang kedua, membutuhkan kedewasaan dan pertimbangan ketika ada pilihan-pilihan atau langkah-langkah yang coba menjadi bagian daripada dinamika eksternal, misalnya politik. Ada juga teman-teman yang keluar dari PNS karena konsen berkiprah pada sektor usaha. Nah, itu tadi ya, kalau pesan sih tidak ada Bar, cuma apa ya, ini kan kembali ke personal masing-masing dalam menentukan dan mengambil sikap terhadap pilihan-pilihan yang ada di luar birokrasi. Kembali ke masing-masing person. Tetapi saya tentu berharap sebagai sahabat, sebagai korps, bahwa apapun langkah yang kita ingin ambil itu membutuhkan pertimbangan yang sangat matang dalam menentukan sikap itu. Karena memang ya seperti saya ya, bukan saya mengkhianati karir, bukan mengkhianati korps, tetapi dengan penuh keyakinan dan pertimbangan, sehingga saya harus mengambil langkah keluar dari rel ketika belum di usia yang mengharuskan saya untuk berhenti di birokrat. Tapi saya pikir sama-sama saja, karena birokrat itu kan juga menjadi bagian daripada kehidupan dan dinamika politik hari ini. Pak Bupati, jabatan Bupati kan jabatan politik. Iya. Jabatan birokrat adalah jabatan karir. Iya. Kita sudah rasakan kepala dinas, rasakan bupati. Nah, berarti sekarang sudah politisi. Iya. Nah, bagaimana sih bedanya politisi dengan birokrat?
Sebenarnya tidak ada bedanya, Bar. Karena birokrat juga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada sistem dan kehidupan politik hari ini. Nah, pendekatannya paling dalam mengambil kebijakan ya paling pada yang berbeda pada pendekatan-pendekatan itu. Kalau birokrat kan kita pendekatannya struktural. Nah, di politik ini selain struktural juga ada pendekatan-pendekatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan yang lebih sempit. Kalau birokrat kan orientasinya adalah pelayanan, civil servant. Nah, kalau di politik lebih kepada perumusan-perumusan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh birokrat. Sama, birokrat juga menjadi bagian daripada Politik. sistem politik hari ini. Pak, berarti stabil ini keadaan baru-baru. Setelah vaksinasi berhasil dilakukan, jumlah kasus COVID menurun, dan Bantaeng sempat menjadi contoh penanganan COVID. Tapi sekarang mengkhawatirkan lagi, Pak. Ya, Ada warning dari Pak Jokowi, bakal kita dimasuki lagi varian baru. iya. Kira-kira ada enggak persiapan yang Pak Bupati akan lakukan dengan adanya warning dari Presiden ini untuk mengantisipasi varian baru? Terima kasih, Bar. Saya bersyukur ada dalam ruang interaksi ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan juga bisa sampai kepada masyarakat saya di Kabupaten Bantaeng. Bahwa tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga dengan varian baru selain senantiasa dengan penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, percepatan vaksin. Kami terus terang hari ini mengeluarkan segala daya upaya agar bisa tercipta kesadaran komunal di Kabupaten Bantaeng agar percepatan vaksin bisa kita kejar pada prosentase yang ideal untuk terbentuknya kekebalan komunal. Itu yang jadi semua elemen birokrat, TNI Polri, pemuka agama, tokoh pemuda, perempuan, kita mohon bantuannya, bergerak bersama untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Tidak ada jalan lain, sekali lagi. Penerapan protokol kesehatan yang tidak lalai dan percepatan vaksinasi. Nah, ini kan secara medik dan akademik hanya itu yang kita yakini. Tidak ada jalan lain. Ikhtiar kita hanya itu. Nah, ini kan Pak Bupati melihat bahwa setelah ada vaksin dilakukan mungkin sudah capaiannya 50%. Ada ngaruh enggak vaksin ini terhadap? Sangat berpengaruh. Saya tidak bisa bayangkan kalau pada gelombang kedua kemarin dengan varian Delta menjangkiti masyarakat yang tidak divaksin, ya sudah tumbang di mana-mana kita. Case di Kabupaten Bantaeng saja, Bar, di data per September kemarin dari 27 warga kami di Kabupaten Bantaeng yang meninggal akibat COVID, 23-nya itu tidak divaksin. Itu data faktual secara kuantitatif. Gambaran itu yang kami yakini bahwa seberapa pentingnya vaksin itu untuk menjaga dan memproteksi masyarakat dan kita semua untuk bisa terhindar dari penyebaran dan dampak yang dilahirkan oleh virus COVID-19. Hanya satu vaksinasi selain protokol kesehatan. Iya, hanya dua itu. Karena belum ada obat. Tidak lalai dalam penerapan protokol kesehatan. Yang kedua adalah percepatan vaksin. Nah, ini kan 3 Januari sudah, kalau nggak salah Pak Bupati, sudah masuk vaksin ketiga ya? Iya, booster. Bantaeng sudah mempersiapkan vaksin ketiga. Insya Allah. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Besok Bantaeng 767 tahun usianya. Selamat ulang tahun Bantaeng Buta Toa. Amin.
Terima Mudah-mudahan kasih. Bantaeng di tangan Pak Bupati ini makin melejit. Terima kasih. Amin. Bantaeng melejit, kita juga berharap Pak Bupati melejit. Amin, 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 amin. Karena masih muda. Ya. Kira-kira ada enggak yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bantaeng, terutama yang di luar? Ya, 767 tahun momentum Hari Jadi Bantaeng tahun ini tentu menjadi momentum yang sekali lagi strategis. Strategis tidak hanya dari aspek pemerintahan, tetapi strategis bagi seluruh elemen dan masyarakat Kabupaten Bantaeng, baik yang ada di Kabupaten Bantaeng maupun yang ada di daerah lain. Ini momentum strategis, momentum kesejarahan, momentum konsolidasi, momentum refleksi apa dan seperti apa yang sudah dan yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kami tentu berharap bahwa segala capaian yang telah dan akan kita raih ke depan tidak akan mungkin pernah kita raih kalau tidak ada kebersamaan. Tidak ada nilai abulo si batang, orang Bantaeng bilang. Abulo si batang para kita si kapace. Nah itu nilai yang selalu tertanam di Kabupaten Bantaeng. Dan alhamdulillah nilai itu selalu menjadi roh pergerakan warga Kabupaten Bantaeng. Dan ya harapan saya itu, kita jaga nilai abulo si batang para kita si kapace agar kita semua Bisa di-Indonesiakan. abulo si batang itu kita bersatu dan para kita si kapace sama-sama kita menjaga si kapace menjaga Kebersamaan. bukan menjaga kehormatan, menjaga kehormatan dan senantiasa memberikan kepedulian. Sikapace, Sirinapace. Sirina Bantaeng. Inilah bincang saya dengan Dr. Ilham Asikin, Bupati Kabupaten Bantaeng. Banyak nilai yang disampaikan, banyak hikmah yang bisa kita petik dari obrolan ini. Dan ada satu pandangan Pak Bupati tentang sebuah masa depan yang harus dicapai oleh generasi yang akan datang, terutama di birokrat, politisi. Saya bersama Dr. Ilham Asikin, Bupati Bantaeng, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu. Oke.